Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya nih teman-teman ya? Baik ya, tentunya tetap semangat. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat Google Form untuk kuis dan juga untuk form formulir misalnya formulir untuk peserta didik misalnya ya kan, bisa digunakan dengan Google Form. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita tentunya sudah memiliki akun Gmail seperti ini contohnya ya, punya saya akun Gmail muncul. Nah, kalau punya Bapak Ibu sudah terdaftar ya, sudah punya akun Gmail yang sudah Bapak Ibu login di sini di browser Chrome Bapak Ibu yang ada di laptop atau notebook atau komputer masing-masing, maka mudah untuk kita membuat Google Form-nya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat akun ya. Nah, saran saya untuk memudahkan dalam membuat Google Form, saya sering melakukannya melalui Google Drive. Karena di sini kan Google Form itu adalah bagian daripada Google. Apa saja itu, mulai dari Google Drive, Gmail, Classroom, Google Doc, Google Spreadsheet, Calendar, Chat, Meet, Google Meet, ya, Google Site, ini semua adalah bagian daripada produk Google. Nah, dalam hal ini Google Formulir yang kita akan gunakan untuk membuat kuis, pertanyaan atau sebagai ujian untuk peserta didik bisa menggunakan Google Form ini. Nah, alangkah baiknya kita harus mengelola yang namanya Google Drive ini dulu ya, harus mengelola Google Drive ini. Misalnya sini saya contohkan ya, kita klik drive-nya, ini punya saya ya teman-teman ya. Jadi di drive ini kita kelola dulu teman-teman. Jadi misalnya kita bikin foldernya di sini. Misalnya di sini tugas harian. Nah, jadi spesial untuk tugas harian, file formnya kita letakkan di sini. Kita buka. Nah, ini dari foldernya tadi ya. Karena di sini terdapat ada beberapa folder ya punya saya, kita bikin tadi ini. Nah, ini kondisi di dalam drive teman-teman. Nah, lalu kita klik kanan. Di sini ada pilihan, ada Google Dokumen, Spreadsheet, Slide. Nah, kita kan ingin membuat Google Form. Nah, kita klik ini. Di sini akan muncul ada formulir kosong. Ini bukan berupa kuis ya, ada berupa kuis. Nah, jadi kita ingin membuat suatu pertanyaan yang kita ujikan kepada peserta didik, kita gunakan kuis. Jika kita ingin menggali tentang peserta didik, misalnya apa yang diinginkan peserta didik, apa yang keluhan apa yang dilakukan oleh peserta didik, bisa kita gunakan formulir kosong. Atau kita misalnya ingin membuat suatu pendaftaran peserta didik ya kan, bisa juga kita gunakan formulir kosong. Atau kita membuat absensi, bisa juga kita gunakan formulir kosong karena bukan dalam bentuk kuis ya kan. Kalau kuis itu ada nilainya ya, ada poin. Nah, kita dalam hal ini kita buat kuis dulu. Anggap saja kita ingin membuat tugas, maka dia akan loading. Nah, beginilah tampilan daripada Google Form awalnya. Nah, jadi seperti ini. Sini ada judul, kita tuliskan judulnya kita tuliskan juga. Di sini jawabannya.
hasil jawaban peserta didik. Nanti di sini terlihat teman-teman ya, atau kita bisa mengunduhnya dalam bentuk link spreadsheet. Jadi kita mengklik ini, maka akan muncul di drive kita. Di drive sini akan muncul spreadsheetnya, ya kan? Nah, kita kembali ke pertanyaan, atau kita ke stylean dulu ya. Nah, di stylean sini jika kita ini jadikan kuis, maka ini bertanda ya seperti ini. Nah, ini berarti kuis. Kalau tidak, kita klik seperti ini ya, gambar warna kayak gini, berarti ini bukan kuis, bisa dalam bentuk form ya. Karena ini kuis, kita klik. Nah, di sini ada pertanyaan, rilis nilai. Apakah nilai ini, nilai atau poin itu segera setelah setiap pengiriman? Artinya setiap peserta itu selesai mengirimkan jawaban, maka nilai akan muncul sendiri. Nah, atau kita tidak munculkan setelah kita tinjau ulang. Nah, terserah, ini adalah tergantung dari pilihan teman-teman, Bapak Ibu, dalam membuat formnya. Kemudian di sini ada petunjuknya juga, pertanyaan tak terjawab, dapat melihat pertanyaan tidak dijawab dengan benar. Nah, jadi peserta itu dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Nah, ada jawaban yang tidak terjawab, jadi diberitahukan. Nah, kalau tidak diberitahukan, kita klik ini, maka tidak berfungsi item itu tadi. Jawaban yang benar, responden dapat melihat jawaban yang benar. Nah, kadang-kadang ada juga Bapak Ibu guru atau teman-teman yang dalam membuat soal itu, nilainya itu terlihat ya, jawabannya yang benar itu yang mana setelah dia menjawab. Nah, jadi peserta didik akan melihat jawaban itu. Nah, ada juga yang tidak dilihatkan. Kemudian nilai poin, responden dapat melihat poin total. Nah, jadi kalau kita klikkan ini ya kan, nah ini biru kayak gini, maka setiap soal itu kan ada poin 10, 5, 6 dan sebagainya kan, tergantung kita memberi poin dari setiap soal. Peserta didik akan melihat di dalam tampilan layarnya itu poin setiap soal. Jika kita tidak ingin memberitahukan setiap soal itu nilainya berapa, kita tinggal ganti ini aja. Nah, ini dikosongin aja biasanya. Nah, untuk jawaban biasanya kumpulkan alamat email. Nah, biasanya ini untuk memudahkan, jangan kumpulkan ya, jangan kumpulkan. Jadi mereka tidak perlu untuk mengisi terdaftar di dalam akun, mempunyai akun email. Tapi ada kekurangan dan kelebihannya. Jika peserta didik tidak tidak melogin di dalam Chrome-nya itu, baik itu di handphonenya, maka emailnya tidak diloginkan di dalam Chrome-nya dia itu. Ketika dia membuka form itu, ketika jawaban itu form itu mengalami gangguan, misalnya internet handphone peserta itu terganggu, maka dia akan ngulang, jawabannya pun akan ngulang. Nah, beda kalau dia sudah punya akun di Chrome-nya dia itu, dia sudah daftarkan login dia, maka dia ketika soal itu trouble misalnya ya kan, jaringan dia terganggu, dia akan tetap jawabannya, tidak hilang. Nah, jadi jawaban peserta itu akan terekam. Nah, ini pengeditan respon. Nah, respon dapat diubah setelah dikirimkan ya. Ini biasanya tidak ya, kalau saya sendiri nggak gunakan ini. Kemudian batasi satu jawaban, ini sering saya gunakan. Jadi peserta didik itu hanya boleh menggunakan satu kali jawaban. Tapi peserta didik kalau kita klikkan itu, dia harus login itu dulu di Google Chrome itu sudah login email Gmailnya. Kalau tidak login email Gmailnya, dia tidak dapat mengakses soal ini. Kemudian di sini bisa kita lihat saja ya. Nah, apakah diacak pertanyaannya? Cek acak pertanyaan. Nah, kemudian ini aman. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, ini sudah setelah kita settingannya.
Nah, kita kembali ke pertanyaan ini. Nah, jadi di sini di menu toolbar ini ada 3 jawaban untuk jawaban peserta didik yang sudah menjawab pertanyaan. Itu adalah pertanyaan yang kita buat, kemudian setelan. Nah, di sini kita bisa klikkan judulnya, misalnya soal PKN misalnya ya. Soal PKN. Nah, misalnya kita di sini kita isikan isi biodata diri Anda. Nah, jadi muncul seperti ini. Ini adalah bagiannya ya teman-teman. Ini bagian daripada bagian pertama ya. Kalau yang ada yang tebal seperti ini adalah bagian pertama. Isi biodata diri Anda. Nah, kita klikkan seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan. Jika kita ingin memilih pilihan ganda, membuat pilihan ganda, soal pilihan ganda, maka kita klik ini. Jika kita ingin membuat soal yang centang, kita pilih centang ini. Ya, centang itu biasanya ada beberapa poin yang dicentangkan, ya kan. Jika drop down, bisa gunakan ini. Drop down itu dia ada pilihan ya, dalam pilihannya itu ke bawah, misalnya ada nama, misalnya ini ya, saya contohkan misalnya nama, karena kita kan sesuai dengan bagian ini tadi, mengisi biodata diri, nama siswa. Nah, ini kita pilih drop down ya, nama siswa. Nah, kita sini tuliskan namanya siapa, misalnya Syaiful. Kemudian Rara, Rere, Tony misalnya. Nah, pilihan inilah yang nanti peserta didik lihat ya. Peserta didik pilih, misalnya nama saya Saiful, jadi tinggal klik dia. Ini kita beri tanda. Artinya pertanyaan ini wajib diisi oleh peserta didik. Jika peserta didik itu tidak mengisi ini, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini masih dalam biodata diri ya kan, nama siswa. Bisa juga kita menggunakan nama siswa itu tidak menggunakan drop down ini. Misalnya kita hanya gunakan jawaban singkat ini saja. Nah, maka kita buat di sini misalnya nama siswa. Jadi peserta didik menjawab langsung namanya. Nah, tapi kalau saya sendiri biasanya gunakan ini karena itu lebih mudah aja. Peserta didik itu akan memilih namanya. Nah, kadang peserta didik kalau yang nama siswa ini dia pakai nama samaran, namanya disingkat-singkat. Jadi kita sebagai guru itu bingung ini siapa. Jadi kalau kita sudah siapkan ini, kita akan lebih mudah. Nah, setelah itu ya kan, ini anggap saya hapus ya. Nah, misalnya kita buat kelas di sini lagi. Kelas berapa dia? Kelas. Nah, kita sediakan di sini, ini jangan pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda itu harus menjawab di antara yang satu. Kita sini gunakan drop down. Lebih bagus ya drop down ya. Kalau pilihan ganda lebih ke arah soal. Ini kelasnya misalnya kelas 10 misalnya, kelas 11 misalnya, 11 2 misalnya. Nah, sudah ya, misalnya wajib diisi. Nah, apa peserta didik tuh harus jawab tuh, harus diklik. Nah, sudah seperti ini. Jadi ketika peserta didik mengakses, ada namanya, dia harus pilih namanya, kemudian kelas berapa dia harus pilih kelasnya. Kemudian biasanya
untuk menjawab soal itu dikasih yang namanya token ya, biar ketika link yang kita berikan kita sebar itu nggak langsung masuk dan bisa jawab soal, tapi dia harus mengisi token itu. Token itu pun kita bisa gonta-ganti sehingga peserta didik tidak bisa mengakses. Nah, misal nih kondisinya di kelas A kita sudah berikan dengan token berikut, linknya kan sudah tersebar. Kalau kita tidak mempunyai token, kita linknya sudah tersebar, ada peserta didik yang menyebarkan ke kelas yang lain, ke kelas lain itu akan membuka dan bisa menjawabnya. Nah, kalau kita ada token, kita token, kemudian setelah selesai kita tutup lagi tokennya, maka dia tidak dapat mengakses soal tersebut tanpa izin. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita berikan tokennya dulu sini, misalnya kita tuliskan token. Nah, untuk pilihannya kita jawab ini adalah jawaban singkat aja teman-teman. Nah, ini kita tandai wajib diisi. Kemudian khusus untuk token ini kita klik opsi lain ini, kita tuliskan di sini, klikkan di sini validasi jawaban. Kita pilihkan di sini teks. Nah, kita tuliskan di sini tokennya apa. Misal sini saya tulis huruf kecil semua misalnya. Ingat teman-teman, huruf kecil atau huruf besar akan mempengaruhi tokennya. Kita sini beri perintah. Perintahnya adalah jika token yang mereka ketikkan salah, maka muncul penjelasan. Nah, di sini saya kasihkan token salah. Pastikan tulis token dengan benar. Nah, sudah teman-teman. Nah, jadi peserta didik tahapannya mengisi biodata, setelah mengisi token. Nah, setelah itu kita harus membuat bagian lagi teman-teman. Kita buat bagian lagi. Nah, ini adalah bagian yang khusus soal. Kita beri sini judulnya. Bagian 2-nya tadi adalah soal PKN. Kita beri petunjuk sini. Deskripsinya ya. Jawablah dengan benar. Misalnya sini ya, jawablah dengan benar. Nah, ya kan? Nah, bagiannya sudah kita bikin. Nah, gini teman-teman, kalau seandainya bagian ini tidak kita bikin, setelah token ini kita lanjut dengan pertanyaan, maka tidak ada fungsinya token itu, karena soal itu sudah terbuka di bagian pertama. Nah, jadi supaya soal itu tidak terbuka, kita harus membuat bagian khusus untuk soalnya. Jadi bagian yang pertama khusus biodata, bagian kedua adalah khusus untuk soal. Kita bikin soalnya. Nah, ini sudah bagiannya, lalu kita tambahkan pertanyaan. Ini adalah pertanyaan, tinggal klik ini, maka akan muncul pertanyaan di sini. Pertanyaannya misalnya saya ketikkan sembarang aja ya teman-teman. Nah, kemudian opsinya ini pilihan ganda ya. Nah, kita pilih pilihan ganda, kita tuliskan. Nah, pilihan lagi berikutnya apa, tambahkan sini, tuliskan lagi. Berikutnya lagi apa, tambahkan sini. Sampai berapapun Anda pilihannya silahkan. Nah, sudah. Jadi ada 5 di sini, 5 poin yang harus 5 pilihan yang kita tentukan jawaban itu yang mana yang benar. Kita tandai sini wajib diisi. Kita lihat opsinya sini, acak urutan opsi. Apa fungsinya? Acak urutan opsi ini adalah mengacak urutan opsi ini.
Jadi peserta didik A, peserta didik B, posisi ini berbeda-beda. Sedangkan soal itu kita atur tadi sudah secara acak di sini. Nah, di sini. Nah, acak urutan pertanyaan. Jadi pertanyaan akan berubah-ubah. Hanya saja bagian tetap ya, itu hanya untuk soal. Sudah, lalu kita beri kunci jawaban. Kita klik kunci jawabannya. Poinnya berapa? Bisa kita tuliskan sini poinnya 10. Kita jawab kunci jawabannya mana? Ini. Nah, oke, kita klik selesai. Oke. Ya kan? Kita bikin lagi misalnya pilihan ganda, tambah lagi satu soal di bawahnya. Tak. Pilihan ganda pilihannya, betul. Kita klikkan soalnya misalnya. Kemudian pilihannya lagi, pilihannya, nah sudah ya kan, kita wajib isi, kemudian acak urutan opsi, kunci jawaban 10 poin, jawaban yang benar, selesai. 2 soal sudah kita buat. Kita tambahkan 1 soal lagi. Nah, kemudian kita klik Victor. Ini bisa kita tambahkan gambar, teman-teman. Misalnya kita cari dari Google ya. Telusuri sini misalnya. Taat lalu lintas misalnya. Nah, kita klikkan, kita sisipkan. Nah, muncul ya kan gambarnya. Kita beri pertanyaan di sini. Ini termasuk pengamalan sila Pancasila ke. Nah, kita berikan opsinya di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Wajib isi, acak urutan opsinya, kunci jawabannya, kita kasihkan nilai poinnya, kunci jawabannya, kita tentukan, finish. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya esai, misalnya jawaban singkat, jawaban paragraf ya, pertanyaannya misalnya, jelaskan pengamalan nilai Pancasila sila ketiga misalnya. Dan berikan contoh, wajib isi, kemudian kunci jawabannya 10. Nah, kunci jawaban boleh tidak kita tuliskan Bapak Ibu, karena esai ini penilaiannya nggak langsung diberi, tapi kita bisa menambahkan jawaban, mengoreksinya, lalu kita berikan poinnya. Jadi nggak jadi masalah. Nah, kemudian setelah ini, apakah kita tambahkan lagi, itu terserah Bapak Ibu ya. Apakah mau ingin menambahkan video, bisa, tinggal klik video. Misalnya kalau dari YouTube ya kan, misalnya nah misalnya ini ya kan, nah misalnya ini kita pilih.
silahkan kalian amati ini. Nah, setelah itu beri pertanyaan misalnya. Nah, jadi bisa seperti itu teman-teman. Kalau sudah, baru kita ini akan tersimpan otomatis ya teman-teman kalau hanya Google Form, karena pengerjaannya itu lewat Google dan itu harus secara online. Untuk melihat apa yang sudah kita kerjakan, kita bisa klik ini teman-teman. Nah, halaman pertama ini sesuai yang saya instruksikan tadi, sesuai dengan yang saya inginkan tadi, adalah biodata peserta didik. Nah, isi biodata diri Anda. Kelas 10, nama siswa Saiful, misalnya tokennya apa. Nah, kalau kita tokennya sembarang, nah dia nggak bisa. Token salah, pastikan tulis token dengan benar, maka kita harus menjawabnya dengan token yang benar. Nah, oke. Nah, akhirnya kita bisa masuk ke dalam soal. Kita tinggal jawab soal ini. Nah, misalnya sembarang aja dulu ya teman-teman ya. Tapi ini misalnya ini tadi salah ya teman-teman ya, maka kita tinggal kirim. Nah, jadi seperti itulah contoh daripada Google Form dalam pembuatan soal atau kuis. Dan ini akan masuk ya, kita contohkan kirim ya. Nah, lihat skor. Tuh, ada skornya ya teman-teman ya. 40 saya kasih dapat nilai ini. Tapi ini esainya belum diperiksa ya kan, ada esainya. Jadi setelah guru memeriksa esai baru sesuai dengan nilai yang dibuat. Nah, bagaimana cara kita mengecek daripada hasil jawaban peserta didik? Itu tinggal klik jawaban di sini. Nah, untuk hasil presentasi daripada peserta didik itu terlihat di sini, di jawaban ini ya, di bawah ini, nama siswa, kelas, token, kemudian dari setiap soal siapa yang banyak menjawab itu berapa jumlahnya kelihatan di sini. Kalau kita mencari individualnya, kita bisa klik individual ini, maka di sini terbuka ke bawah ya kan, Saiful. Nah, apa yang dia jawab, nah, nilainya berapa nih? 10 nilainya, 10 dari 40 poin. Nah, ini adalah jawaban dari peserta didik. Jika kita ingin memeriksa esainya, kita tinggal berikan poin di sini. Oh, ini jawabannya salah, bisa kasih poin 3. Sudah, simpan. Nah, dia akan berubah poinnya. Untuk siswa selanjutnya kita tinggal klik ini. Nah, untuk kita melihat keseluruhan, kita bisa download ini, kita klik buat spreadsheet baru ya. Nah, dia akan pindah ke layar yang ini. Nah, dia dalam bentuk tabel ini. Nama Saiful, nilainya berapa nih? 13. Nah, pertanyaan yang dia jawab nih, dia jawab soalnya ini, pertanyaan pertama ini jawabannya. Nah, kelas 10. Nah, kalau kelasnya lain-lain, dia kalau menentukan kelas menggunakan yang seperti ini, itu dia akan terpisah. Kelas 10, kelas 11, nah, akan lebih mudah kita melihatnya.
Tapi kalau dia tidak seperti itu, maka hanya sekedar tulis, kita repot ya, repot. Nah, maka lebih bagus dengan cara drop down tadi. Nah, ini update terus Bapak Ibu. Ketika peserta didik menjawab, ini akan muncul. Jika tidak muncul, kita tinggal refresh ini. Refresh ini kembali, maka akan muncul jawaban yang baru. Nah, ini akan otomatis tersimpan di dalam Google. Nah, ini sudah ya kan, kita tersimpan otomatis di Google, kita close aja. Nah, tersimpannya di folder ini teman-teman. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, ini form kita yang warna biru. Yang ini adalah hasil jawaban peserta didik di soal ini. Nah, ini jangan dihapus. Nah, ini adalah contoh daripada membuat Google Form. Bagaimana kalau bukan kuis, misalnya untuk daftar peserta didik baru, misalnya menggunakan Google Form, tinggal gunakan formulir kosong. Sini tulis misalnya sini formulir PPDB sekolah bla 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 misalnya ya. Nah, sini pertanyaannya, nama dituliskan secara singkat karena tidak tahu kita namanya siapa ya kan. JPC misalnya, asal sekolah, jawaban singkat ya kan, wajib diisi, begitu seterusnya Bapak Ibu, dan itu akan muncul di jawaban ini juga, presentasinya pun akan terlihat. Nah, lalu bagaimana kita membagikannya? Nah, cara membagikannya misal ini tadi ya, kita klik dulu. Cara membagikannya dengan cara seperti ini, kita klik kirim. Settingannya jangan kumpulkan email. Nah, ini kan ada tanda link ini. Ini bisa kita persingkat URL-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita salin. Nah, setelah disalin, kita kirimkan ke peserta didik melalui WA. Nah, sebagai contoh saya pastikan di sini ya. Enter. Ini saya sudah menjawab teman-teman, jadi nggak bisa karena hanya satu kali jawaban sesuai dengan pengaturannya saya tadi, kecuali saya menggunakan akun lain ya. Jadi kalau untuk ini pokoknya tinggal paste kan di sini, enter, maka muncul soalnya. Jadi seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja. Oh iya, tambahan lagi, kita juga bisa menambahkan tema yang kita buat. Nah, untuk gambar depannya misalnya, kita bisa bikin sendiri juga bisa. Kita bikin di Canva, kemudian kita upload, kita jelajah. Ini kan di sini kan, dimana penyimpanannya kita upload, kita letakkan di sana. Atau kita tinggal pilih yang ada di sini, sisipkan. Maka muncul di sini. Fontnya juga kita bisa bikin sendiri, fontnya seperti apa. Kemudian warnanya kita bisa tentukan. Nah, jika sudah kita close, maka ini sudah jadi form kita. Ini yang bisa kita kasihkan kepada peserta didik. Nah, mungkin itu ya terkait dengan Google Form. Jika Anda ingin kembali membukanya, mengeditnya, Anda tinggal buka Drive, Google Drive ya, maka akan muncul di sini sesuai yang sudah kita bikin. Nah, yang mana formulirnya? Nah, ini jawabannya. Nah, juga bisa langsung mengklik
formnya. Nah, ini kita klik. Nah, muncul formnya, tetapi jawaban tidak muncul di sini. Jawaban spreadsheetnya munculnya di Google Drive. Nah, saya lebih suka menggunakan Google Drive ini sebagai medianya, jadi lebih sering dibuka karena memudahkan ya. Jadi ini aja yang tinggal kita kelola, folder untuk ini, folder untuk ini, folder untuk ini. Jadi kita lebih mudah dan kita bisa bawa kemana-mana dan bahkan bisa terhubung ke handphone kita. Nah, itu saja ya untuk kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.